Tutorial cara membuat soal online di Google Form. Langkah pertama, silakan dibuka browser. Kita buka Google Chrome, maka tampilannya seperti ini. Kemudian langkah pertama adalah buka Google Dokumen atau diketik Google Dokumen gitu. Kalau pakai Google Chrome, buka yang tombol ini aplikasi, pilih yang dokumen. Kita klik, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian dari menu ini kita pilih yang formulir. Dipencet yang menu ini, menu utama, kemudian kita klik menu formulir. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian di menu ini kita pilih yang kuis kosong. Ini kita pilih, kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa kita ketik untuk soal online. Tapi alangkah lebih baiknya kalau layoutnya kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Dari sini bisa kita klik yang tombol ini, sesuaikan tema. Kalau kita klik, tampilannya seperti ini, warnanya bisa kita pilih-pilih sesuai dengan selera kita. Kemudian untuk headernya ini bisa kita pilih gambar ini. Kemudian kita upload, kita unggah di sini. Kemudian kita persiapkan gambar sebelumnya, misalkan gambarnya seperti ini, bisa kita drag. Kita letakkan di sini. Kita tunggu sampai selesai. Baik, nah sekarang layoutnya kita sudah tentukan. Berikutnya kita tentukan pertanyaannya. Yang pertama adalah kita ketikkan nama siswanya dulu. Misalkan kita ketik nama. Berikutnya akan kita pilih yang pilihan jawaban singkat. Ya, yang jawaban singkat. Ini untuk nama. Untuk menambah slide berikutnya, kita klik yang tanda plus ini. Nah, berikutnya misalkan kita kasih kelas. Kalau kelas ini saya sarankan pilih yang drop down saja, karena nanti bisa beragam kalau dipilih jawaban singkat. Misalnya ada yang ketiknya anak-anak itu 5 pakai Romawi, ada 5 yang pakai angka biasa kalau kelas 5 ya. Jadi nanti ketika diurutkan datanya tidak bisa urut kalau beragam nomor. Jadi kita buat yang drop down saja. Misalkan kita tentukan kelasnya. Ini opsi 1 kita tentukan misalkan kelas 5 5A. Kemudian bawahnya kita tentukan lagi 5B. Dan seterusnya sebanyak kelas-kelasnya. Ini untuk pilihan drop down. Setelah itu kita tentukan nomor absen. Nomor absen. Nah, ini juga saya sarankan pakai yang drop down saja, karena biasanya anak-anak itu ngetiknya beragam. Ada yang 01, ada yang 1, ada yang 02, ada yang 2, enggak bisa urut nanti kalau beragam seperti itu. Kita pakai drop down saja, kita tentukan nomornya, mulai nomor 1, berikutnya nomor 2, berikutnya nomor 3 sampai sebanyak siswa di kelas seperti itu. Kalau siswanya 20 ya sampai 20 seperti itu. Nah, setelah ini baru kita ketikkan soal yang nomor 1. Nah, sebelum membuat soal online ini tentunya kita sudah menyiapkan soalnya. Misalkan saya buat soalnya seperti ini. Ya langsung kita kopikan saja. Untuk nomor 1 kita copy, kita kasih nomornya saja supaya enak. Kita
pastekan di sini. Kemudian untuk optionnya kita ada di sini. Nah, ini untuk pilihan B. Supaya ini tidak terlewatkan, ini kita klik menu yang wajib diisi. Jadi kalau ini dinyalakan berarti ini wajib diisi, tidak bisa dilompati biar tidak terlupa seperti itu. Biasanya anak-anak kadang kalau ujian manual namanya identitasnya lupa belum dikasih. Begitu juga yang ini, berarti ini kita ketik wajib isi. Untuk absen juga seperti itu, wajib diisi. Berikutnya kalau soal ini kalau saran saya supaya dioleh-olehi dijawab semuanya, kita ketikkan wajib isi. Baik, sekarang ini untuk bisa ditentukan kunci jawabannya, ini pertama harus kita jadikan kuis. Kita pencet opsi yang gambar gear ini, kita klik, kemudian pilih yang tab kuis, jadikan ini sebagai kuis, ini kita nyalakan. Nah, sekarang opsi-opsi ini bisa dipelajari sendiri, silahkan dicoba-coba seperti itu. Klik simpan, baru di sini kita bisa tentukan kunci jawabannya. Ini tadi kuncinya adalah C, berarti ya ini bisa diisi poinnya ya, karena pilihan ganda poinnya 1. Berikutnya kita tentukan kuncinya adalah C, kemudian kita jawab selesai. Berarti ini sudah selesai satu soal. Untuk menambah soal berikutnya kita klik yang tanda plus. Tapi karena soal yang nomor 2 bentuknya ada bacaannya, ini ada bacaannya, saya klik yang ini, tambahkan judul dan deskripsi. Jadi akan terbentuk seperti ini. Bacalah teks berikut. Kemudian bacaannya kita pastekan di sini. Berikutnya soalnya kita pencet tombol plus. Nah, baru kita kopikan untuk pertanyaannya. Oke, sekarang sama ya langkahnya. Kita masukkan optionnya. Baik, berikutnya untuk format soal yang ada gambarnya. Ini kita simpan dulu gambarnya. Caranya yang gambarnya ini kita klik kanan, kemudian pilih yang save as picture, kemudian kasih namanya. Misalkan dikasih nama 3 seperti itu. Plek, kita save. Maka akan sudah tersimpan. Nah, untuk membuat soal online-nya, ya langkah-langkahnya sama. Untuk soal berikutnya pilih yang ini. Tambahkan gambar. Nah, kemudian kita unggah gambar yang sudah kita siapkan tadi. Bisa di drag atau bisa kita cari. Kalau saya enak di drag saja. Tadi soalnya adalah kita drag ke soal online tadi. Nah, maka gambarnya sudah terupload. Ini bisa kita atur, bisa rata tengah, bisa tepi kanan, atau ditaruh di rata kiri. Judulnya baru kita kasih perhatikan gambar berikut.
baru soalnya ada di bawahnya. Kita kopikan. Soal nomor 3. Nah, langkah optionnya sama, tinggal copy paste. Masukkan kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah C. Selesai. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Untuk format berikutnya, yang gambar adalah opsinya. Langkahnya sama sih, silahkan dicoba-coba. Kita pencet tombol plus, kita masukkan pertanyaannya. Soal nomor 4. Kita masukkan opsinya. Pencet yang ini, tambahkan gambar. Bentar. Yang ini kita kasih opsi A. Kita upload gambarnya. Tentunya gambar untuk opsinya sudah kita siapkan. Pilih yang A. Kemudian untuk yang opsi B sama langkahnya ya. Kita masukkan semuanya sampai dengan opsi D. Baik, sekarang tinggal masukkan kunci jawabannya. Kunci jawabannya tadi adalah yang horizontal, tentunya adalah yang opsi A. Selesai. Baik, ini hanya cuma contoh soal saja. Contoh soalnya cukup 4 yang berbagai macam variasi bentuk soal. Untuk soal matematika yang berupa pecahan, jadi yang diupload atau yang dikopikan adalah dalam bentuk format gambar. Misalkan pecahannya 1/2, ya kita upload berupa format gambar. Baik itu soal ataupun opsinya, seperti itu. Gampang. Sekarang untuk mengecek soalnya bisa kita cek yang gambar mata ini, pratinjau. Bisa kita klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ketika ada dipilih tadi wajib diisi, ada tanda bintangnya seperti itu. Jadi yang ini wajib diisi. Sebaiknya untuk semua soal juga dipilih opsi yang seperti itu, wajib diisi supaya nggak ada yang terlewat, tidak dijawab sama siswanya seperti itu. Baik, kalau ini tampilan anak-anak berarti ya diisikan sama anak-anak. Budi, kelasnya kelas 5A. Ini absen nomor 2. Ya, kemudian dijawab sama anaknya seperti itu. Baik, kemudian kalau sudah selesai dijawab, maka anak akan mengirimkannya seperti itu. Itulah cara membuat soal online dengan Google Formulir. Untuk mendistribusikan soal ke anak-anak, pencet atau klik kirim. Kemudian pilih yang gambar rantai atau link ini. Untuk menyederhanakan, klik perpendek URL. Nah, kemudian ini bisa disalin. Nah, sekarang tinggal dipastekan kepada media pembelajarannya, bisa di Google Class atau bisa di WA seperti itu. Tinggal dipastekan saja. Misalkan saya pastekan di sini. Kalau ini dipencet, berarti anak-anak akan tampil soalnya.
Seperti itu cara untuk mendistribusikan soalnya. Sekarang bagaimana cara menganalisa hasil jawaban siswa? Kita bahas, kita carikan soal yang sudah pernah dijawab sama anak. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ada ini pertanyaannya, kemudian ini respon atau hasil dari jawaban anak-anak. Ketika kita pencet, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini ada analisanya, ada statistiknya, seperti itu. Nah, kemudian untuk mendownloadnya, kita bisa klik yang simbol Excel. Kalau ini kita klik, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini dari contoh hasil jawabannya anak-anak. Supaya pengerjaannya enak, ya dijadikan offline saja. Kita download saja. Pilih yang file, kemudian download, pilih yang format Microsoft Excel. Setelah kita klik, maka akan terdownload. Kemudian baru kita analisis atau kita bentuk formatnya. Untuk menganalisisnya kita bahas pada video berikutnya.